Ya karena di sini sebetulnya bukan cuma tempat berekspresi untuk berdiskusi segala macam, bukan cuma tempat bersuara, tidak hanya itu kemudian, tetapi kemudian kita di sini apa ya, menjadi tempat belajar, tempat belajar dan tempat memenuhi kebutuhan kami di profesi kami kemudian. Jadi di sini kita mendukung diri kita karena misalnya di organisasi lain waktu itu ya yang gini nggak boleh, yang itu nggak boleh, nggak bolehnya nggak jelas bang, misalnya nggak bolehnya nggak jelas. Lebih banyak nggak bolehnya daripada bolehnya ya lama-lama. Diatur. Dan efeknya mungkin nanti di tahapan berikutnya kita ngomong efeknya juga. Tapi begitu kira-kira kenapa berserikat seperti Bang Iping bilang, jadi ya biar kuat kan segala macam. Betul. Dan kayaknya kondisi negara juga harusnya negara itu ya serikat sih. Namanya Indonesia, serikat Indonesia. Tapi ternyata tidak. Jadi sebenarnya meskipun cita-cita Bapak bangsa kita, cita-cita pendiri bangsa kita, Bapak dan Ibu bangsa kita sudah dituangkan dalam konstitusi, ternyata tidak semudah itu menjalankannya ya gitu. Sehingga akhirnya perlulah perlawanan kecil seperti yang kata Bang Iping tadi bilang, perlawanan itu tidak berarti gebrak-gebrak pagar terus dipatahin gitu, enggak seperti itu juga. Saya contohkan tadi seperti misalnya tuntutan dari buruh untuk cuti bersama, tuntutan dari buruh untuk THR ya, kemudian untuk yang perempuan misalnya cuti menstruasi ya, cuti menstruasi, cuti haid itu adalah tuntutan dari serikat buruh gitu ya, dari para buruh perempuan. Bagaimana mereka merasakan kesulitan ya ketika haid dipaksa aja 8 sampai 9 jam per hari padahal dalam keadaan yang sangat sakit gitu ya. Nah, di Serikat Pekerja Kampus sendiri saya akan mengenalkan sedikit, kami juga mengadvokasi kesejahteraan pekerja kampus terutama dosen. Seperti yang tadi di film ditayangkan bahwa dosen di perguruan itu gaji pokoknya paling tinggi 4 jutaan. Kalau ada yang lain-lain bisa lebih dari itu, tapi gaji pokoknya 4 jutaan. Kalau ada tunjangan dan lain-lain bisa tidak selalu dibayarkan gitu ya. Artinya bisa saja dicabut tiba-tiba, bisa saja dihentikan tiba-tiba. Yang tidak dihentikan gaji pokok. Di swasta lebih mengenaskan lagi gitu ya. Ada yang digaji sangat minim gitu ya. Nah itu yang muncul Serikat Pekerja Kampus, karena Serikat Pekerja Kampus ingin mengadvokasi itu selain ada advokasi yang lainnya yang tertuang dalam 9 manifesto. Nah mungkin tidak berlama lagi, siapa yang ingin ada bertanya? Mungkin silahkan adik dari ujung, abang yang dari ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis dari Cucoraja. Mungkin salah satu bentuk bisa dibilang perkumpulan juga, saban he saban dame, sama lelah saban damai. Jika dibicarakan soal perkumpulan dan juga soal serikat yang tadinya kita bilang di Aceh tidak terasa, sedikit bercerita, 2024 di penghujung tahun, di mana yang katanya administrasi itu lagi harum-harumnya yang namanya Indonesia Cemas. Ya. Kami bersama beberapa kawan-kawan pekerja event dan juga buruh freelance, baik pekerja seni dan juga buruh jalanan, pada saat itu berupaya mendirikan satu perkumpulan yang namanya Cucoraja ini bang. Kami base-nya di Blangkrung, tepatnya di belakang LC Win. Ada 3 kali kurang lebih bolak-balik tuh. Yang keempatnya diadu domba. Yang pertama kita mohon dengan bawa rekomendasi dari notaris akta perkumpulan. Yang kedua itu didalihkan, dikasih masuk angin dengan istilahnya propaganda soal materai. Yang ketiga itu setelah kita daftarkan tadi permohonan akta perkumpulan, nama perkumpulan kita itu udah masuk di Google. Jadi para hantu-hantu blau itu searching namanya perkumpulan udah gampang. Setelah melihat visi misi kita yang mana mengadvokasi tentang kayak mana keresahan kawan-kawan yang bekerja lepas, yang bekerja sebagai buruh panggung dan juga sound system, di situ baru diintimidasi. Senin hijau, Selasa hijau mulai dari tingkat kota sampai provinsi, Selasa coklat,
Nanti ada lagi yang dari tengah-tengah, Kak. Makanya kalau dibilang di Aceh sendiri tidak ada intimidasi dan tidak terasa daripada propaganda tersebut, kami beberapa kali bahkan dari mahasiswa sendiri mungkin berulang. Dan Pak Iping sendiri ini, mohon maaf nih, Pak Iping sendiri pasti sudah jadi makanan lah, dan juga Bang Reza ya. Satu pertanyaan penting yang ingin saya kaitkan dalam hal ini. Mengingat tadi di poin akhir kita diadu domba, yang mana dipecah belah dan ditabrak-tabrakan. Bagaimana kacamata narasumber terhadap sosial kontrol dalam berserikat dan juga berkumpul di Aceh? Itu saja, saya Nafis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya sosial kontrol dari siapa ke siapa? Di Aceh, yang saya pahami, rekan-rekan sekalian, nggak jelas semua. Serius. Nanti kalau ada di antara Anda semua yang tidak menyepakati dengan apa yang akan saya sampaikan, silakan kita berbantah-bantah. Kan demokrasi. Kenapa saya sampaikan nggak jelas seperti itu? Setiap ada sesuatu yang bersifat urgent, sakral, atau apapun lah itu, hanya provinsi Aceh yang cukup tenang. Entah tenang karena tidak mengetahui permasalahan, entah tenang karena memang nggak sanggup lagi memikirkan, entah tenang karena udah gila. Satu. Jadi ketika narasi itu saya coba hubungkan dengan yang dipertanyakan oleh Bang Nafis tadi terhadap sosial kontrol. Dalam sosial kontrol yang terjadi fenomena di Aceh itu, yang lahir kebanyakan apa ya, sebutan yang lebih lembutnya itu, pengkhianatan gitu loh. Jadi nggak ada sosial kontrol, mendukung untuk sesuatu yang mengarah ke hal positif. Sepemahaman saya, semakin hari semakin ke depan semakin berkurang, semakin tumpul. Serius. Dalam segala lini. Saya pernah di kampus 2018 pernah ngajar di FISIP Unsiah. Di PHK, dikeluarkan gara-gara banyak kali ngomong. Ada pihak yang menganggap saya mulai mengganggu budaya yang selama ini mereka bangun. Nggak ada acara lain untuk membungkam, ya udah dilikuidasi. Mudah bagi mereka untuk melakukan itu kepada saya karena saya minoritas. Melawan kekuasaan, mudah. Jadi nggak ada sosial kontrolnya itu. Ketika sudah terjadi yang namanya kedaruratan, tercecer, berpisah pada akhirnya. Ada yang pada akhirnya melebur ke sana, yang tinggal tetap tinggal, yang nggak jelas semakin nggak jelas, dan apa yang mau diperjuangkan, apa yang hendak dicapai di semangat awal itu tercerabut pada akhirnya. Jadi sosial kontrolnya itu seperti putus di tengah jalan gitu loh. Bahkan dari kalangan mahasiswa itu sendiri. Dan katanya mahasiswa itu agent of change katanya. Apa yang mau di-change selama ini? Informasi kemarin Kak Mutia, Nafis dan rekan-rekan sekalian. Semenjak saya membawa Suciwati, istri Munir, ke syariah, kemarin informasi dari Ketua Himam Hukum, kontras nggak mau dibawa lagi, Bang, nggak boleh lagi masuk kampus. Terutama ke Fakultas Syariah di UIN. Kenapa ditanya sama si ketua itu? Karena kontras lembaga yang diawasi pemerintah. Jadi hari ini kampus main aman aja. Sesuatu yang bersifat sensitif, kekritisan, itu perlahan kalau Anda menyadari itu nggak ada lagi. Maka sosial kontrolnya di masyarakat itu nggak ada, buyar. Nggak ada dampak yang dirasakan secara substansial oleh masyarakat terhadap yang namanya maha itu loh. Setiap tahun PBAK UIN setingkat universitas untuk mengenang penembakan Safwan Idris, tidak ada yang mau, tidak ada yang berani. Apa itu?
Dan bagi saya itu sesuatu yang sangat memiriskan. Nah, jadi yang saya pahami Bang Nafis, sosial kontrol yang Anda maksud itu, bila lokusnya di Aceh, nggak ada lagi kekuatan. Tidak ada lagi saling mendukung. Ya udah, ketika diancam macam-macam, lari, melebur ke sana, yang pada akhirnya terpecah sendiri. Serikatnya itu tidak kuat. Kuat di awal, hancur di pertengahan jalan. Semangat tai ayam. Nggak serius. Loyalitas terhadap sesuatu tujuan itu belum berhasil masuk ke sana orang yang terlibat dalam itu. Itu dalam pemahaman saya yang masih sangat banyak kekurangan. Silakan Bang. Baik, Bang Reza, silakan Bang. Rahasia banget. Oke. Kalau ancaman itu udah biasa. Jadi nggak usah di ini. Memang udah biasa itu. Kalau ancaman segala macam mempersulit pekerjaan. Toh juga di film tadi kan kita udah lihat semua. Di media sendiri terjadi. Saya kebetulan kontri CNN juga kan. Karena kontri jadi nggak kayak kawan-kawan lah. Jadi kalau tayang baru dibayar. Kalau enggak ya udah enggak gitu kan. Tapi memang begitu. Aji di awal-awalnya itu kita harus mengajak beberapa teman-teman. Itu teman-teman juga takut kehilangan pekerjaan. Nanti sudah berkeluarga belum? Belum ya. Nanti kalau udah berkeluarga lebih ini lagi pertimbangan ya kan. Jadi kasih makan apa nanti anaknya segala macam, istrinya segala macam. Belum lagi efeknya ke orang tua, ke mertua segala macam. Itu udah pasti. Itu udah pasti kawan-kawan. Sekarang pun itu masih terjadi. Kami misalnya beberapa anggota kami ada case beberapa itu kami nggak pernah, kalau sekarang itu kan anggota Aji Banda Aceh itu sekitar 70-an, keluar masuk, harus keluar karena ADRT, masuk karena keinginannya juga kalau sekarang, jadi nggak perlu kayak dulu lagi, harus singgah ke meja, gabung ke sini yuk. Jadi kita kan harus syaratnya harus 15 orang waktu itu baru bisa membentuk Aji kota gitu. Nah alhamdulillah waktu itu cukup, langsung terbentuk. Di awal-awal lama progresnya sampai ada anggota dengan baik dan lancar ya. Anggotanya sangat eksklusif, sangat sedikit. Selain juga karena memang kita waktu itu, ini berbagi pengalaman, membatasi orang-orang yang bergabung, menyaring, juga jurnalis juga kadang-kadang ya ambil resiko sekali kan bergabung ke Aji waktu itu mungkin. Sekarang kayaknya masih juga, karena kasus terakhir ada salah satu anggota yang jurnalis muda bergabung, kemudian dapat intimidasi dari kantornya. Waktu itu dia masih belum lulus, sekarang udah lulus jadi staf karyawan. Ya dia akhirnya memilih untuk ya udah nggak bergabung ke Aji gitu. Kita juga maklum, tapi kemudian di keseharian kawan ini itu bersama kita. Hanya saja dia tidak terikat ADRT Aji, tidak terikat ADRT Aji. Nah kalau hal-hal seperti itu intinya sama itu, tetap terjadi. Aktor Aji misalnya dulu Bang Eko, Mas Hitam itu sempat di penjara kan. Jadi tekanan itu pasti ada, nggak usah mikir, pasti ada tuh. Pasti ada, nggak ada cerita. Nggak cuma teror, ancaman, semua. Jadi masa depan sekalipun, masa depan kita di pekerjaan kita. Tetapi kembali ke kita. Apakah kita takut? Bukan sama kawan-kawan ini takutnya, sama diri kita. Apakah kita takut sama diri kita? Saya kebetulan saya nggak tahu, saya dulu bekerja di staff di sebuah media yang sehat lah, kayak PNS juga kalau di PNS kan sehat, aman semuanya segala macam. Tapi juga akhirnya saya memilih off dulu di yang PNS ini misalnya, kemudian kayak sekarang lah berekspresi sama kawan-kawan yang lain-lain. Tapi segala bentuk segala macam itu sebetulnya ketakutannya kepada diri kita sendiri kawan-kawan. Bukan takut sama Intel, sama polisi, TNI segala macam, nggak ada tuh. Kepada kita sendiri, apakah kita takut akan masa depan kita misalnya, meragukan diri kita di esok hari, di lusa, itu sebetulnya. Jadi di situ sebetulnya tantangannya. Kalau dihalangi ya ada aja caranya. Kemudian tapi kami merasakan kemudian di Aji.
kami punya kelompok sendiri, misalnya serikat sendiri, kami berekspresi sendiri, kami butuh ini, kami kemudian bersepakat mencari cara untuk menjadikan ini, kemudian kami bisa mendapatkannya. Kalau lewat sana misalnya dulu, ya nggak mungkin. Kalau di sini ya mungkin, kami butuh ini. Nanti juga aturannya kan kita sepakati sama-sama, kemudian ya nggak cuma untuk melawan berserikat itu, tetapi untuk mencukupi kebutuhan profesi kita, mencukupi diri kita sendiri dalam hal profesi kita. Itu yang saya rasakan kalau di AJI, yang saya rasakan. Nah, apa lagi ya? Kemudian kontrol sosial, saya nggak ngerti kontrol sosial seperti apa misalnya. Tapi kemudian, apakah kita sendiri? Enggak juga. Ada beberapa kawan-kawan kayak sekarang misalnya alhamdulillah udah ada SPK juga di Aceh, itu Iya, jadi betul. teman kita berarti. Ya, jadi saling kolaborasi, kemudian ada LBH Banda Aceh, ada Kontras, ada SPK lagi sekarang misalnya, ada AJI, ada banyak lah. Ada banyak kemudian, dan ini membuat kita makin kuat. Jadi dunia akademik, kampus misalnya sudah ada yang mengawalnya, nanti dunia jurnalistik sudah ada, dunia profesi hukum udah ada, jadi makin kompleks, makin kuat. Orangnya nggak banyak. Kalau Aji dulu memang nggak bisa bersuara, cari kerja kalau dari anggota Aji itu susah dulu di media-media milik orang ya. Tapi kemudian kan aturan berubah, segala macam berubah. Kemudian bisa dilihat lah, bukan ini, lihat SDM teman-teman Aji. Nanti juga SPK, lihat SDM dosen kawan-kawan di SPK. Coba lihat SDM-nya, coba lihat prestasinya. Aji sendiri misalnya, kemarin baru Kanani, Ketua Aji Indonesia, kebetulan orang Aceh, sempat Aji Banda Aceh. Itu sekarang kebetulan jadi Presiden IFJ, Bang, International Federation Journalist. Oh, wow. Itu jadi Presiden IFJ, anggotanya ada 600 ribuan jurnalis seluruh dunia. Dia untuk Asia Pasifik ya, Kanani. Untuk Asia Pasifik. Isunya sama kayak Aji juga. Dan ancaman segala macam ini itu nggak cuma datang dari luar. Nggak. Jadi kalau kawan-kawan lihat kayaknya media merdeka kan, merdeka bebas ini itu. Buktinya di film ini silakan lihat. Itu suratnya juga yang dibilang tadi, surat pemecatannya itu lewat email masuknya. Oke, Lewat bukan email. surat tertulis Surat ya? juga ya, Ya. cuma Ya, surat tidak, elektronik ya. ya. Betul. Sore itu langsung datang, nggak tahu hari apa gitu itu, langsung datang lewat email. Ya udah begitu aja. Intinya ada. Nah, pada akhirnya adalah kembali ke diri kita. Takutkah kita dengan kita di esok hari dengan kondisi kita dalam upaya menguatkan diri kita juga sebetulnya. Itu di pilihan juga lagi. Dan kalau udah berserikat sih harusnya juga kita kan nanti ada ADRT segala macam, juga berpegang teguh kepada ADRT itu, karena ADRT itu biasanya dibuat juga demi kebutuhan kita, cocok nggak dengan kita segala macam. Jadi nggak usah pikir ancaman segala macam. Ancaman itu di kita sendiri sebetulnya. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Kalau kontrol sosial saya pikir sekarang sangat mudah, gerakan sekarang juga sangat mudah, sama seperti ancaman sekarang sangat mudah. Ancaman misalnya sekarang kalau dulu demo misalnya angkatan-angkatan dulu kan, demo itu tempat berekspresinya di Simpang 5 atau dimanapun lah. Sekarang kan tempat-tempat teman-teman mahasiswa sekarang berekspresi itu ruang demonya kan di Twitter segala macam, TikTok segala macam. Nah itu juga sebetulnya sekarang coba dikontrol. Kalau dulu misalnya nggak dikasih demo segala macam, dilarang, itu juga sebetulnya kan sedang coba dikontrol. Ada pasal berapa itu di RUU kepolisian ya Bang, kalau nggak salah ya, atau di KUHP ya. KUHP kayaknya. Nah, itu nanti KUHP ya. Di KUHP kayaknya. Nah, jadi nanti itu akan boleh Kontrol memang. mengontrol Iya. atau apa ya, diputusin segala macam, Iya. melarang lah pada intinya. Iya. Nah, belum ada itu pun sendiri. Sebetulnya itu sudah dilakukan teman-teman di Papua waktu demo dulu itu. Betul. Itu sudah dilakukan, jadi koneksinya dimatiin segala macam. Itu Iya. belum ada dasar hukum untuk melakukannya loh Sudah oleh petugas. dilakukan, betul. Petugas ini kan pelaksana aturan ya segala Iya, macam. betul. Nah, belum pun itu sudah dilakukan.
di Papua misalnya waktu demo, saya lupa. Yang sampai diputuskan internetnya Ya, selama berapa intinya hari. nggak bisa berkabar segala macam. Itu kan bentuk demo sekarang kan di situ. Di sini juga ada misalnya di penggusuran rumah di Kutalam, misalnya asrama Ya, di Kutalam itu juga pakai alat jamming segala macam. Kita nggak tahu. Satu sisi mereka menggunakan banyak tindakan itu di luar aturan sebetulnya para petugas-petugas ini. Petugas yang diberi wewenang lewat aturan, disubsidi lewat pajak segala macam. Nah, di sisi lain apa ya? Nggak tahu. Sebetulnya mereka yang takut sama kita sebetulnya. Iya. Yang takut juga sama dirinya sendiri. Kalau memang ya sekarang pun juga nggak mungkin melarang ya. Saya kalau beberapa pertemuan dengan misalnya ada wakil dengan kepolisian dengan TNI saya ulang-ulang itu. Kalau sekarang mau larang itu nggak efektif, nggak akan efektif dan nggak akan itu malah terjadi perlawanan yang makin besar dan ada celahnya kayak udara cari kayak air cari ini ada aja celahnya dan sekarang itu dalam waktu beberapa detik kan bisa bom besar gitu segala macam. Jadi ya kondisinya ya begitu sekarang. Iya, betul. Dan kami sekarang menikmati ada di AJI segala macam sih dan bangga di dalamnya kemudian. Mungkin itu dulu. Semoga bisa menjawab. Baik, Nafis kayaknya kita harus ngobrol-ngobrol habis ini ya karena Serikat Pekerja Kampus itu salah satu tugasnya adalah berjejaring dengan serikat-serikat pekerja lainnya gitu ya. Oke, terima kasih sekali pertanyaannya dan untuk membahas menyampaikan lagi menyambung apa yang diceritakan oleh Nafis gitu ya. Di Serikat Pekerja Kampus sendiri juga terjadi intimidasi. Ada satu orang dosen di suatu perguruan tinggi dosen PNS di perguruan tinggi negeri di Jawa, daerah Jawa. Itu memang tidak mendapatkan jam mengajar, tidak boleh membimbing, tidak mendapatkan dana penelitian, tidak diperbolehkan berangkat ke luar negeri untuk ikut konferensi karena dia adalah anggota Serikat Pekerja Kampus. Itu yang sedang kami advokasi hari ini ya. Itu terjadi dan sampai karena ketahuan dia anggota Serikat Pekerja Kampus dicari kemudian yang lainnya siapa yang anggota Serikat Pekerja Kampus karena mau diintimidasi juga gitu ya. Kemudian advokasi yang dilakukan lagi oleh Serikat Pekerja Kampus di Jawa Barat itu ada dosen swasta sudah 5 bulan tidak digaji gitu ya. Itu sedang diadvokasi juga ke tingkat bahkan sudah masuk gugatannya ke pengadilan tata usaha negara kalau nggak salah saya sudah masuk gugatannya. Jadi itu karena kita berserikat gitu teman-teman ya. Ya memang sulit gitu ya seperti kata Nafis tadi seperti cerita Bang Reza tadi tapi memang kalau nggak berserikat lebih sulit lagi karena kita menghadapinya sendirian gitu ya karena kita menghadapinya sendirian dan pernyataan dari Bang Reza tadi itu juga sangat menarik kita takut sama siapa kita takut sama apa gitu ya itu yang membuat kita jadi susah bergerak. Oke, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini ada lagi silakan. Yang teman-teman perempuan mungkin Bang pernah nggak ya mungkin sambil memantik ya sebenarnya kalau di kampus nih Bang Reza mungkin Bang Reza dulu teman-teman dari pers biasanya pernah nggak mengalami pengintimidasian gitu karena apa yang mereka tulis? Pernah. Oh pernah banyak jangan-jangan itu gimana itu tuh? jurnalis itu salah satu yang terakhir juga dapat sering pada ini ya. Dan intimidasi dari luar itu kan ya sering lah. Ironisnya intimidasinya itu bahkan dari dalam. Nah itu. Jadi sama, polanya sama, nggak dikasih liputan yang memungkinkan dia bisa bisa bersinar lebih lagi misalnya kan. Kemudian intinya mempersulit lah, memotong kesempatan dia segala macam. Pada intinya sama. Tetapi kemudian itulah karena berserikat kita jadi berpikir solusi kemudian. Dengan kondisi kekinian kemudian misalnya kita bisa melahirkan banyak media alternatif kemudian teman-teman kita juga tersebar di berbagai media kan kemudian backgroundnya juga ada TV, radio, cetak segala macam jadi juga akhirnya banyak insight yang kantor itu kan kadang-kadang kita nggak boleh pandai karena nanti takutnya segala macam jadi kita tuh harusnya kantor itu ada beberapa kantor yang baik mungkin kan. Tapi kantor itu maunya robot. Yang disuruh nah apakah kita mau seperti itu? Kalau saya sendiri nggak mau misalnya.
Saya nggak mau. Jadi nggak mau lah. Ya harusnya dia cari. Oh sekarang lah udah ada AI kan. AI Harusnya dia sekalian aja pekerjakan gitu ya. aja AI gitu. Nah pasti ada dan itu terjadi sampai sekarang terjadi misalnya dia terlalu ini jadi nggak usah dia misalnya ditutuplah kesempatannya segala macam. Tapi kemudian pelatihan juga sangat jangankan berharap misalnya kantor media menggelar pelatihan memberi izin untuk ikut pelatihan aja itu sangat susah tuh. Jadi kadang-kadang ya harus cuti, nanti cutinya juga nggak disetujui ACC kan gitu gitu. ya, nggak disetujui. Pada intinya aneh aja sih. Padahal kan kalau kita melihat sih harusnya kan kita partner, kita SDM ya SDM dia kan, harusnya dia melihat kita itu sebagai aset misalnya. Kemudian ketika kita baik, kita lebih baik, itu kan membuat kantor itu harusnya kan lebih baik lagi. Betul, Tetapi nggak tahu betul. mungkin tipenya mungkin atasan-atasan kita mungkin penguasa bukan pemimpin juga mungkin. Tipe kan. kolonial kali ya. Ya. Tipe kolonial. Dia ingin berkuasa bukan ingin memimpin kan mungkin kan. Iya. Tapi kemudian kami banyak bisa berekspresi di banyak tempat. Kemudian terbuka maaf misalnya saya sempat menikmati efek positif, salah satu efek positif di Aji misalnya. Saya dulu sering nge-fixer kawan-kawan dari luar. Itu yang ngerekom itu nggak tahu siapa saya, apa spek saya segala macam nggak tahu. Saya sempat di Reuters dulu dari 2009 ke 2018 membantu juga peliputan untuk banyak media luar. Yang rekom itu nggak kenal saya, nggak tahu saya nggak. Ya udah dia nanya ke kakak misalnya, di Aceh siapa yang ini? Oh si Reza tuh anggota Aji. Udah gitu aja. Jadi saya bekerja kemudian di mana-mana punya teman di mana-mana juga. Jadi karena Aji karena serikat saya kemudian bisa lebih dari sebelumnya. Itu murni karena background. Jadi saringan pertama kalau kami di jurnalis di kawan-kawan kami ya. Kebetulan kawan-kawan kami misalnya banyak bekerja di banyak media yang lumayan lah qualified segala macam. Juga di luar negeri misalnya. Nah ketika udah dibilang ini Aji udah satu tingkatan saringan kita udah selesai. Nah, tinggal nanti di hari A-nya betul nggak beres nggak kerja ini. Berarti kalau nggak beres ya terlepas di anggota serikatnya itu kan nggak diajak lagi. Tapi buktinya itu membantu sangat. Saya bisa kemana-mana dengan salah satu backgroundnya karena saya Kak Aji anggota serikat itu misalnya. Itu dulu mungkin Kak. Baik, jadi dengan berserikat kita kuat itu benar ya adanya ya karena dengan berserikat kita banyak manfaatnya gitu. Dan saya bukan lagi promosi SPK gitu ya karena tapi teman-teman yang mahasiswa BEM itu serikat gitu ya. Saya hanya mau menyampaikan bahwa BEM itu serikat gitu. Cuma apakah BEM sekarang sudah masih berfungsi sebagai serikat sebagaimana adanya? Itu yang perlu direfleksikan lagi. Dan saya tidak akan mendikte gitu ya apa-apa poin pertanyaannya. Silakan berefleksi sendiri. Apakah BEM himpunan itu masih menjadi bagian dari serikat yang seperti tujuan serikat pada umumnya gitu ya? Silakan direfleksikan. Apakah masih bisa berpendapat dengan leluasa dan seterusnya? Itu silakan direfleksikan. Ada pertanyaan terakhir? Silakan. Oke, perkenalkan nama aku Ruhai. Mungkin bukan pertanyaan ya, tapi mengekspektasikan respon juga. Tapi kalau pertanyaan banget mungkin bukan. Jadi pertama kali saya tertarik datang ke forum ini karena dulu kira-kira setahun yang lalu saya seorang praktisi HR dan spesialisasinya di bidang hubungan industrial. Saya setelah dari forum ini saya kepikiran gitu. Apa mungkin karena sektor yang berbeda dan mungkin skala kota yang berbeda, jadi challenge terutama dari manajemen itu juga berbeda ke serikatnya. Kalau saya lihat dari pengalaman abang-abang tadi atau bapak mungkin sebutnya, itu kan jurnalis dan
di bidang kesenian dan pendidikan juga SPK ya. Tapi karena sektor saya itu industrial dan kami itu kebetulan untuk satu serikat aja mungkin 6.000 dan paling sedikit mungkin 2.000 anggota untuk satu pabrik. Jadi memang saya walaupun di perusahaan saya tuh kayak HR tuh karyawan yang HR tuh semacam agak-agak diharamkan untuk bergabung ke serikat gitu kan. Karena takut power serikat itu lebih kuat gitu. Jadi saya melihat memang untuk yang di industrial itu terkadang mungkin karena edukasi yang kurang atau memang kan background pendidikannya sangat berbeda ya kalau di industrial tuh, karena kami juga masih menerima tuh ada karyawan yang kalau di produksi tuh tamatan SD doang gitu kan. Jadi itu sangat menolong. Cuman kalau tadi dari segi diskriminasi, kalau di lapangan saya dulu tuh bahkan diskriminasi itu juga kadang datang dari serikat atau ormas gitu. Jadi tapi beruntungnya saya tinggalnya di mes waktu itu. Saya nggak pernah lihat secara langsung yang kayak mungkin fisik atau yang gimana kali, tapi 1-2 kali tuh pernah ditanya misalnya tinggal di mana atau pulang lewat mana gitu kan. Waktu saya lihat untuk yang di serikat dengan background pendidikan tinggi aja masih ada diskriminasinya, saya tidak heran sih kalau misalnya dulu di tempat saya tuh maksudnya secara mentally itu juga berat untuk berada di posisi saya, karena bagi saya yang amannya banget sih kalau kita itu mau kita tuh berserikat dan manajemen juga udah melihat bukan lagi human resource ya, tapi SDM itu sebagai kapital. Jadi benar-benar modal perusahaan dan benar-benar mau dikembangkan. Jadi kalau saya bandingin lapangan kerjanya aja, maksudnya perusahaannya aja masih kayak hitung-hitungan untuk memberikan training, untuk mengembangkan SDM sendiri, udah pasti itu kayak ada perbandingannya juga lah ke gimana kualitas serikat dan hubungan industrial di satu bagian itu. Mungkin itu boleh diberikan respon ataupun mungkin juga itu jadi bahan untuk pertanyaan orang selanjutnya gitu. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin Bang Iping bisa memberikan tanggapan bahwa ternyata ada kompleksitas ya dalam berserikat gitu ya. Mungkin bisa memberikan tanggapan kompleksitas dalam berserikat. Tadi yang saudari sampaikan kalau perusahaan saja masih sulit ya ataupun tidak memiliki itikat baik untuk mengembangkan karyawannya, itu juga terjadi di kampus sebenarnya. Perusahaan, kampus, negara itu sama-sama tidak menginginkan masyarakatnya itu berkembang. Sama-sama tidak menginginkan masyarakatnya itu berdikari, otonom terhadap diri mereka sendiri. Kenapa? Karena ketika masyarakat dibuat mandiri, ketika karyawan dibuat sejahtera, yang pada akhirnya kekuatan kapitalistik di ranah itu, di zona itu perlahan akan berkurang, bahkan bisa dilawan. Kalau kita membaca sejarah pergerakan kelas karangan Karl Marx itu kan revolusi proletarianisme. Di sini, di tempat Anda, di sini, di tempat kita, di kampus bahkan, menyebut Karl Marx saja kita sudah dianggap makar. Dan sedikit pengalaman, oleh sebab saya mengajak diskusi rekan-rekan mahasiswa FISIP UIN, buku manifesto Partai Komunis Bang, dampaknya apa? Dilikuidasi, dipindahin, tidak lagi diberikan jam mengajar. Itu di kampus. Satu hal yang sama antara saya, Bang Reza, kakak, kita sekarang sama-sama harus melawan. Semoga dengan datang ke forum ini dan percakapan kita tidak sekedar di sini, harus akan ada percakapan lanjutan nanti. Minimal untuk men-set
ataupun kita diskusikan bareng-bareng, gimana kita mewujudkan perlawanan itu? Beda lokus, beda mekanisme. Perlawanan menggunakan mekanisme akademis saja cukup mudah bagi kekuasaan untuk mendelikkan yang tidak mereka sukai. Mendengar kakak bekerja di perusahaan, kemudian dengan sejarah-sejarah buruh-buruh yang telah lalu itu mengingatkan saya pada sosok Marsina. Tahu kan Marsina? Mungkin tidak semua tahu, belum tahu. Ya, oke. 93 dia tewas, ditemukan di desa Wilangan Nganjuk itu dengan kondisi tulang rahim hancur lebur, tulang vaginanya itu. Kenapa? Menuntut hak upah supaya mereka digaji dengan lebih layak pada tahun itu. Dia akan melawan itu, melawan agar haknya tidak dicerabut, tidak ditanggalkan. Tapi respon negara pada masa itu ya seperti itu. Responnya Kodim. Lihat Sujono. Kasih intel Kodim Sidoarjo pada masa itu. Yang turun tangan untuk memberangus, membasting dia. Saya pernah datang ke makam Marsina di itu. Nah, dengan sejarah seperti itu dan sekelumit sejarah yang lain yang berhubungan dengan perlawanan yang belum selesai, bagi saya sendiri ya, itu merupakan kebutuhan. Dan forum ini juga saya meyakini bisa menjadi salah satu jalan untuk kita menguatkan perlawanan itu di lokus kita masing-masing. Gitu, kakak, siapa tadi? Raihan. Ruhai. Nah gitu. Mereka nggak mau kita pintar. Apa yang ditakutkan oleh kekuasaan dengan kecerdasan kira-kira? Masa buku Karl Marx nggak boleh kita bawa ke kampus? Mendengar kata komunis itu nggak tahu seperti kebakaran jenggot. Apa sih yang kita takutkan? Kok takut sama? Heran saya gitu loh. Jadi apa yang harus kita baca, apa yang harus kita kaji kalau bukan hal-hal yang seperti itu. Ngebahas tragedi 65 pun nggak boleh. Yang boleh apa? Versi negara, satu versi nggak bisa. Nah, jadi banyak sekali tantangan, rintangan. Tapi nggak tahu lah ya, saya gimana bilangnya apa? Sakit hati, tapi sakit hati yang nggak tahu untuk saya luapkan. Karena kenapa? Perserikatan kita ini kan baru kita bangun. Dan maaf, pengalaman mengajarkan kita dalam setiap pergerakan pasti ada pengkhianat. Pasti ada. Kan itu yang ditegaskan Sun Tzu dalam bukunya itu, The Art of War itu. Selain senjata, selain kekuatan macam-macam yang lain, ada satu fasilitas yang sangat dibutuhkan ketika seseorang ataupun sekelompok untuk membuat gerakan. Fasilitasnya apa itu? Loyalitas, kesetiaan. Nah gitu. Jadi kita memiliki satu kesamaan. Sama-sama perlawanan itu sebuah kebutuhan. Nah, bukan melawan membakar gedung, enggak. Itu perlawanan juga, tapi kan ada tahapan jenjang-jenjangnya. Nah gitulah lebih kurang respon saya. Baik, Bang Reza, kompleksitasnya gimana Bang menurut Abang? Kak Ruhai ya. Keren juga kalau ada perusahaan yang sampai menganggap, kalau saya kayaknya dianggap sebagai aset aja belum gitu kan. Tapi kalau ada perusahaan yang menganggap karyawannya sampai jadi modal, apa kapital tadi kayak, keren ya mungkin. Nah, tapi kalau saya sih pengalaman belum jadi aset aja belum dianggap gitu kan secara SDM. Nah kemudian kalau kami Kak di serikat di pengalaman ya. Kemudian yang menyatukan kemudian ya katakanlah ada perbedaan misalnya di tadi itu, ini dunia akademik, ini di jurnalis juga kan nggak backgroundnya macam-macam. Saya misalnya jadi jurnalis nggak lulusan terkait itu, nggak terkait itu. Saya lulusan apa eksat, teknik itu eksat kayak teknik mesin itu eksat. Nah nggak lulus juga waktu itu kan, nggak lulus juga kemudian jadi jurnalis. Nah di serikat kemudian kan jadi banyak belajar, tetapi yang kita gunakan kemudian
Itu oke lah perbedaan. Yang menyatukan sebetulnya ini Kak, kami sih di kami itu menyebutnya ketika kami masih menerima gaji, itu kami buruh. Apapun profesi kami. Ketika saya masih dibayar karena skill, karena apapun lah. Ketika saya masih menerima gaji, menerima bayaran, maka saya buruh. Nah, jadi nggak ada beda sama kawan-kawan yang tadi itu misalnya backgroundnya macam-macam nggak ada. Nah, bahkan harusnya dengan background seperti itu harusnya itu sama kayak di kita sampelnya. Dengan background kayak gitu harusnya ya harus segera serikatnya. Kemudian kita jadi tahu kebutuhan skill dia itu seperti apa. Kebutuhan terkait pekerjaan dia, terkait profesi dia seperti apa. Kami sekarang sudah jauh berkembang di AJI. Bukan baik AJI, enggak juga misalnya. Tetapi dari awal misalnya niatnya adalah jangan dibredel, jangan dihalangi. Sekarang tuh udah sangat kompleks di AJI itu. Udah isu gender, anak, marginal, udah sangat kompleks. Advokasinya bukan cuma advokasi kekerasan lagi, udah holistik lah. Jadi training pun kalau dulu misalnya training teknik menulis, kebutuhannya karena itu kan teknik mengambil video, teknik ini itu. Kalau sekarang tuh udah macam-macam. Dan itu kan kami sendiri yang membutuhkan, kemudian serikat kami mencari cara menyediakan trainer segala macam agar kami bisa. Backgroundnya macam-macam. Misalnya saya nggak punya kamera dulu, gimana bisa jadi kameramen? Tapi tetap bisa kemudian. Saya kemudian bekerja di bidang TV ini itu. Jadi sama pada intinya. Jangan melihat itu. Yang sama pada intinya sama Kak. Nggak ada beda sih. Kalau menurut saya nggak ada beda. Nggak ada beda kalau menurut saya. Malah kesamaan. Samanya adalah kebutuhan. Kebutuhannya sama. Jadi dengan kawan-kawan di SPK juga ini kita lihat. Di dalam kan nggak seperti itu. Ternyata tantangannya segala macam. Kita pikirkan dunia dosen bla 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 bagaimana begitu kan. Rupanya harusnya kan merdeka ya di situ. Mereka yang melahirkan kami jadi jurnalis juga misalnya jadi macam-macam. Ternyata di situ yang kacau gitu kan. Ternyata seperti itu. Tapi pada intinya nggak ada masalah Kak. Mau background segala macam. Pada intinya berserikat. Berserikat ya tinggal kalau saya pribadi tinggal saya pilih saya ke serikat mana karena serikat ini bisa nggak membantu saya itu berkembang melindungi segala macam. Kalau kami di AJI misalnya isu besarnya visi misinya karena waktu deklarasi dulu kondisinya seperti itu. Jadi kami di AJI itu waktu itu visi misinya adalah kemerdekaan pers. Jadi lupa kemerdekaan pers harusnya nggak boleh lupa kemerdekaan pers. Kesejahteraan jurnalis, profesionalisme sama kesejahteraan. Jadi pengembangannya dari itu. Pers yang merdeka segala macam, kemudian jurnalis yang profesional artinya ya taat hukum segala macam juga, taat aturan etika, punya kapasitas juga ketika meliput isu gender, kapasitasnya bagaimana, ketika meliput isu anak, kapasitasnya bagaimana. Jadi pengembangannya kemudian banyak. Kemudian kesejahteraan yang sekarang ini masih juga kemerdekaan sama masih sih semua visi itu masih tantangan sekarang. Tetapi mulai naik sedikit-sedikit, mulai naik. Jadi tantangannya nggak kayak dulu menulis pun nggak bisa misalnya. Dan terjadi pengkhianatan misalnya kayak dibilang Mbak Iping tadi terjadi. Tapi kemudian kan kita menciptakan sistem lewat ADRT. Kita menciptakan sistem, ada yang mengawasi, ada kalau bersalah bagaimana, kalau keluar bagaimana. Jadi ya seperti itu. Dan itu kesepakatan kita. Kalau kami di AJI kebetulan misalnya ADRT harus dipegang, segala macam ada peraturan organisasi, kemudian ada MEPO yang bisa aja memecat saya dari ketua segala macam dengan prosedural dan segala macam. Kemudian ada sekarang berubah lagi ada MPL, Majelis Pertimbangan dan Legislasi misalnya untuk kerjasama di ADRT cuma mengatur begini, apakah kemudian kami boleh kemudian bisa bertanya ke situ. Kemudian juga nanti kebutuhan kekinian juga itu kami bisa menyesuaikannya di kongres per 3 tahun. Jadi kami di kongres berkumpul semua kemudian ya berdiskusi kayak gini. Ini kayaknya ini harus begini-begini sekarang. Jadi kita bahas kemudian ya kita cari solusinya lah. Tapi pada intinya ya berserikat untuk kita, untuk kebutuhan kita apapun
background apa profesinya lah Kak. Baik. Nggak masalah. Nanti kawan-kawan yang di pabrik misalnya itu otomatis kan dia lebih efektif lah ke dia. Kemudian ketika dia punya serikat itu mungkin Baik. lebih kurang. Baik. Nah, jadi intinya adalah dengan berserikat. Kenapa kita perlu berserikat? Karena selama kita masih digaji, kita adalah buruh. Saya dosen, saya adalah buruh. Gitu ya. Jadi kalau dibilang dosen tuh pengabdian apa enggak? Saya buruh. Saya sama seperti buruh pabrik, cuma beda gaji aja gitu ya. Tapi saya tetap statusnya buruh gitu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan mudah-mudahan dengan penayangan film Lock Voice dan juga diskusi ini ada sesuatu hal yang bisa dibawa dan dipantik gitu ya dalam kesadaran teman-teman semua bagaimana kita sebagai warga negara saat ini gitu ya menjalankan praktek-praktek konstitusi yang sudah dirumuskan oleh para bapak bangsa kita, para bapak dan ibu bangsa kita. Saya Mutia Faradila dari Serikat Pekerja Kampus undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.